Malam itu, ia tidak berdoa. Bukan karena ia sombong atau lupa caranya, tapi karena rasanya sudah terlalu lelah untuk berharap. Pernah merasa seperti itu? Ketika kamu sudah berulang kali meminta, sudah mencoba semua cara, tapi semesta seolah-olah punya rencana lain yang tidak pernah sejalan dengan keinginanmu. Malam itu, ia hanya duduk sendirian di dalam kegelapan kamarnya. Matanya menatap langit-langit yang kosong. Sama kosongnya seperti hatinya saat itu. Bibirnya terasa kaku. Tidak mampu lagi merangkai kata-kata indah seperti doa-doa yang biasa ia panjatkan. Doa-doa yang lama, yang sudah ia hafal di luar kepala, kini terasa begitu memalukan untuk diulang kembali. Seperti kaset rusak yang terus diputar, permintaannya terasa itu-itu saja. Ia bahkan sampai malu pada dirinya sendiri. Terlintas bisikan di dalam hati. Percuma, katanya pelan, pada kehampaan. Ia sudah sampai pada titik di mana berharap pun terasa seperti sebuah beban. Rasanya lebih mudah untuk tidak mengharapkan apa-apa, daripada harus kecewa lagi untuk kesekian kalinya. Ia menyerah, bukan pada Tuhan, tapi pada keinginannya sendiri. Maka, malam itu, ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya menarik napas panjang, dalam, dan berat. Mencoba melepaskan semua beban yang menyesakkan dada. Di dalam tarikan napas itu, sebenarnya ada satu harapan kecil yang tersimpan begitu rapat di sudut hatinya. Sebuah harapan yang begitu rapuh, yang bahkan ia sendiri tidak berani untuk menyebutnya, tidak berani untuk mengakuinya. Harapan itu terlalu berharga untuk diucapkan, karena jika diucapkan dan tidak terwujud, rasanya akan lebih menyakitkan lagi. Jadi ia memilih untuk menyembunyikannya, bahkan dari dirinya sendiri. Malam semakin larut, suasana semakin hening. Di tengah kesunyian itu, tanpa ia sadari, tanpa ada isak tangis yang terdengar, air mata mulai jatuh, satu persatu. Bukan tangisan kesedihan yang meraung-raung, tapi tangisan sunyi dari jiwa yang lelah. Air mata yang jatuh tanpa suara, mewakili semua kata yang tidak mampu terucap. Setiap tetesnya adalah doa yang bisu. Sebuah pengakuan kepasrahan yang tulus. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya bisa pasrah sepenuhnya. Malam itu, ia tertidur dalam keadaan lelah, pasrah, dan hampa. Namun, keajaiban seringkali datang di saat kita paling tidak menduganya. Keesokan paginya, saat matahari mulai menyapa, sebuah jawaban datang. Bukan jawaban atas doa-doa lama yang selalu ia ulang. Bukan juga jawaban atas permintaan yang ia teriakkan dengan penuh semangat. Tapi jawaban itu datang dengan begitu presisi, begitu tepat, untuk satu harapan kecil yang tidak pernah berani ia ucapkan. Harapan yang ia sembunyikan di dalam tarikan napasnya semalam. Harapan yang ia kubur dalam-dalum di lubuk hatinya. Ia tertegun. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin sesuatu yang bahkan tidak pernah ia minta secara lisan, justru menjadi kenyataan? Saat itu, ia sadar, ternyata Tuhan mendengar lebih dari sekadar apa yang keluar dari mulut kita. Tuhan mendengar getaran hati kita. Dia mendengar rintihan jiwa kita yang paling sunyi. Dia tahu apa yang kita sembunyikan rapat-rapat. Bahkan dari diri kita sendiri. Doa yang paling tulus, terkadang, bukanlah doa yang terucap dengan lantang, tapi doa yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pasrah. Jadi jika suatu saat kamu merasa lelah untuk berharap, jika bibirmu terasa keluh untuk berdoa, tidak apa-apa. Tariklah napasmu dalam-dalam. Menangislah, jika itu bisa melegakan. Pasrahkan semua kepenatanmu. Karena Tuhan tidak hanya mendengar suaramu, Dia mendengar detak jantungmu. Dia membaca air matamu, dan Dia mengetahui harapan terdalammu. Bahkan, saat kamu sendiri terlalu takut untuk mengakuinya. Terkadang, jawaban terindah datang dari doa yang tak pernah terucap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus berbagi cerita dan inspirasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.